yang padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Petugas damkar juga sempat kesulitan mendapatkan sumber air. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sebanyak 89 kepala keluarga terdiri dari 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Semburan api muncul dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini, 4 warga meninggal, sementara 4 warga lain menderita luka bakar. Semburan minyak bumi juga mencemari Sungai Dawas yang berdekatan dengan lokasi sumur bor. Polisi telah mengamankan seorang pria berinisial TM yang merupakan pemilik sumur minyak ilegal. Sebelumnya, pada 21 Juni terjadi semburan alam di sumur minyak ilegal hingga menimbulkan ledakan dan kebakaran pada 28 Juni. Api baru berhasil dipadamkan 6 Juli kemarin. Kini Pemda setempat terus melakukan upaya memulihkan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian tersebut dengan melakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban serta mengejar satu tersangka lainnya. Sebuah truk tronton terbakar di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga, truk yang mengangkut kardus mie instan ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. Insiden kebakaran terjadi saat truk dalam perjalanan dari arah Bojonegoro menuju Cepu. Sopir truk kemudian berhenti parkir sejenak untuk membenahi tali. Namun tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari dalam mesin, disusul kobaran api. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar beserta belasan personil dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Bojonegoro ke arah Cepu maupun sebaliknya sempat tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan nih yang terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Luar biasa nih ya, 10 kendaraan di mana 4 orang luka-luka termasuk sopir yang terjepit di badan truk. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 85B, arah Bandung menuju Jakarta di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. 10 kendaraan rusak parah, diantaranya bus, truk sayuran, truk pindad, dan minibus. Empat orang luka-luka, bahkan kernet truk sayuran sempat terjepit di bagian depan truk. Kecelakaan bermula ketika bus jurusan Garut Lebak Bulus diduga mengalami remblong di jalan turunan. Bus kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Saya ngeliatinnya cuma lolos rem doang gitu. Dari pertama masuk Wakunuman dari lewat jembatan ya. Ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat baju sayuran. Sama dengan teman dari Polres Purwakarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berikan keterangan. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan kan? Bisa. Nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya. Petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, kapal bermuatan pupuk ini terbalik loh di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, ini akibatnya ribuan ton pupuk tenggelam hingga mengakibatkan pemilik merugi miliaran rupiah.
1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir alami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak pun tak sempat diselamatkan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, bangkai kapal yang terbalik belum dievakuasi karena menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Sementara kapal bermuatan pupuk 1.200 ditambah ada sedikit muatan batu kapur yang sifatnya mencair. Kita pastikan muatan di dalam palka tongkang itu, palka kapal itu mencair. Jadi untuk evakuasi kita masih menunggu dari tim yang akan melakukan survei ulang. Terkait peristiwa tersebut, analis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa kapal yang terbalik bermuatan pupuk non-subsidi sehingga tidak begitu berdampak ke petani. Kebetulan itu bukan pupuk subsidi ya, kalau kita di pemerintahan ini biasanya lebih ke Dinas Pertanian itu lebih concern ke pupuk subsidi. Saya pikir itu mungkin pelayanan rutin dari pihak distributor untuk mengangkut pupuk itu untuk ketersediaan stok. Diketahui sebelumnya, peristiwa karamnya kapal KM Lintas Armada Nusantara terjadi Minggu dini hari 7 Juli kemarin. Ketika itu kapal sedang lego janggar menunggu masuk pelabuhan, kemudian arus laut tiba-tiba surut hingga menyebabkan kapal miring dan terbalik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya Bayu, ini masih terkait dengan pembakaran rumah wartawan. Ini kedua pelaku pembakaran rumah wartawan di Sumatera Utara ini memiliki peran masing-masing dan juga saling mengenal dengan korban ternyata. Wah, ini sementara itu pemeriksa kepolisian Polda Sumut hingga kini masih menyelidiki motif pembakaran dan membuka peluang bertambahnya jumlah tersangka. Ini adalah eksekutor yang ada di lapangan. Mereka memiliki peran yang berbeda. RAS itu adalah orang yang membeli campuran bahan bakar Pertalite dengan solar yang dia campur sendiri. Kemudian dia juga yang membonceng pelaku yang kedua, yaitu YST. YST ini adalah orang yang membawa 2 kemasan botol plastik yang berisi bahan bakar campuran itu, yang kemudian dia siramkan ke seluruh dinding permukaan rumah daripada korban, dan yang berikutnya dia pula yang membuang barang bukti. Dari 2 orang ini, mereka saling mengetahui, saling mengenal dengan korban. Tetapi kami masih menggali, polisi masih menggali terkait dengan motif. Karena yang tadi saya sampaikan, Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya, dirilis hari Senin yang lalu, bahwa kita tidak berhenti dari 2 eksekutor yang sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Masih ada potensi dugaan keterlibatan pelaku yang... Pemirsa, hati seorang ayah di Bolang, Monggodo, Sulawesi Utara ini hancur usai mengetahui anak perempuannya menjadi korban KDRT oleh suaminya. Ya, penganiayaan ini katanya dipicu permasalahan keluarga. Pemirsa, seorang perempuan muda dengan kondisi babak belur yang didatangi ayah dan kakaknya sambil menangis viral di media sosial. Peristiwa pilu ini terjadi di Desa Kuhanga, Kecamatan Binatauna, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Korban diketahui dipukuli suaminya, MHL, yang berusia 19 tahun. Diketahui saat ini polisi telah menangkap pelaku KDRT dan menahannya di Mapolres Bolmut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, motif KDRT ini diduga akibat pelaku cemburu. Presiden Joko Widodo ini akhirnya menandatangani pemberhentian tidak hormat kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Ya, Hasyim ini telah dipecat setelah terbukti melanggar kode etik berat, yakni asusila. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana.
Menurut Ari, keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karir Hasyim Asy'ari terhenti setelah DKPP memutuskan Hasyim Asy'ari melanggar kode etik berat. Menurut DKPP, Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Ya Bayu, berita kayak gini tuh selalu bikin geleng-geleng kepala ya, benar. Jangan sampai karir udah dibangun bertahun-tahun, hancur, apalagi secara tidak hormat seperti itu ya Bayu. Iya, nah ini Pak Hasyim gimana Pak Hasyim, apakah ini masih termasuk resiko menjadi orang ganteng? Waduh. Kan di salah satu program beliau bilang kan katanya resiko orang ganteng. Ya udah kalau gitu jangan terlalu ganteng Bayu. Nah betul, kita standar aja, SNI aja. Yang penting selamat. Betul. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang pembacaan putusan atas terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ya pemirsa, SYL bersama ex-sekretaris jenderal atau sekjen Kementerian Kasdi Subagiono dan ex-direktur alat dan mesin pertanian atau Alsintan, Kementan maksud kami, Muhammad Hatta, merupakan terdakwa kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sidang perkara ini bakal digelar di ruang Prof. Muhammad Hatta Ali di PN Tipikor Jakarta pada pukul 10 pagi ini. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut SYL untuk dipidanakan selama 12 tahun penjara. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana informasi terkini terkait sidang putusan perkara atas terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kami sudah terhubung dengan rekan Giselia Nurrahma yang saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat pagi Gisel, bagaimana situasi di Tipikor pagi ini? Apakah terdakwa atau Syahrul Yassin Limpo ini sudah hadir? Baik, selamat pagi Bayu, Aulia dan juga pemirsa. Menjelang sidang vonis Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, bisa dilihat bahwa di belakang saya ini adalah ruangan yang nantinya akan dipakai untuk sidang vonis SYL pada hari ini yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Dan untuk saat ini bisa dilihat juga di belakang saya bahwa banyak sekali awak media yang sudah ramai dan saat ini sedang menunggu kedatangan dari SYL atau Syahrul Yassin Limpo, karena memang hingga pukul 10 ini Syahrul Yassin Limpo beserta dengan kuasa hukumnya belum datang begitu. Dan kemudian untuk pengamanan sejauh ini memang tidak ada penjagaan khusus, namun hanya terlihat sejumlah kepolisian yang berjaga dan juga sejumlah petugas keamanan dari pihak pengadilan. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan, keluarga SYL nantinya juga kemungkinan akan hadir seperti anak-anaknya untuk menyaksikan vonis SYL, kecuali istrinya yang saat ini sedang sakit dan masih berada di Makassar. Seperti diketahui pemirsa, SYL saat ini dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, SYL juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai 44,27 miliar dan $30.000 Amerika Serikat. Nanti
apabila SYL tidak mampu membayar, maka bisa diganti dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Dan pemirsa, jika kita melihat pada agenda sidang sebelumnya, yakni pada pembacaan nota pembelaan atau pledoi, SYL memberikan bantahan seputar dakwaan yang menyatakan bahwa SYL tidak melakukan pemerasan terhadap para eselon 1 di Kementerian Pertanian. SYL juga sempat meminta keterangan, meminta keringanan kepada hakim atas tuntutan yang diterimanya dengan menyebutkan sejumlah rekam jejaknya sebagai abdi negara selama puluhan tahun. Adapun hal yang memberatkan SYL dari pihak jaksa penuntut umum, yakni tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mencederai kepercayaan masyarakat dan korupsinya dengan motif tamak begitu. Dan pemirsa, selanjutnya mari kita nantikan sama-sama bagaimana hasil dari sidang vonis kepada SYL pada hari ini, karena terlihat sejumlah majelis hakim juga sudah terlihat datang, dan kami memang masih sedang menunggu kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo yang sepertinya sesaat lagi akan hadir begitu. Demikian. Ya, masih belum datang ternyata ya. Kita tunggu seperti apa nanti keberlanjutan dan hasil dari sidang vonis hari ini. Terima kasih banyak Giselia Nur Rahma yang tadi memberikan laporan langsungnya. Terima kasih Gisel, kita tunggu bersama-sama. Selamat kembali bertugas. Nah, sesuai janji tadi kita akan bahas apa nih permasalahan yang masih atau yang lagi hot sekarang. Ya, karena ini baru-baru ini publik diresahkan kan dengan viralnya sejumlah nama program dan juga aplikasi milik instansi pemerintah yang kontroversial. Ya pemirsa, nama-nama program yang dianggap nyeleneh ini dibuat oleh pemerintah daerah, instansi BUMN, dan lembaga hukum. Singkatan yang dijadikan nama program serta aplikasi dianggap menjurus ke arah seksisme dan menimbulkan konotasi negatif. Hal ini pun memicu beragam tanggapan dari anggota DPR, akademisi, serta masyarakat. Ya pemirsa, nama-nama program sejumlah instansi pemerintahan viral di media sosial karena dianggap nyeleneh. Menurut publik, singkatan-singkatan yang dibuat ini tidak hanya nyeleneh namun tak jarang juga menimbulkan konotasi negatif. Ya, berikut program yang dianggap kontroversial. Ya, pemirsa, inilah nama aplikasi yang viral terkait program pemerintah yang dianggap namanya nyeleneh. Yang pertama ini adalah Si Pepek, di mana Si Pepek ini adalah aplikasi pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan juga jaminan kesehatan. Dan bertujuan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di daerah itu. Namun singkatan dari program ini justru menjadi sorotan publik dan juga membuat heboh masyarakat, terutama di media sosial. Ya, nama aplikasi kedua ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Nah, sesuai dengan namanya, program ini adalah perancangan dari pemerintah Kota Semarang atau singkatan tersebut disorot publik karena dianggap mirip umpatan dalam bahasa Inggris. Setelah sempat membuat ramai, PN Semarang akhirnya tidak menggunakan lagi nama tersebut karena dinilai mengundang kontroversi. Ya, ini aplikasi ketiga merupakan program unggulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Siskaku Intip bertujuan untuk mengencarkan pengembangan ternak sapi potong di klaster perkebunan kelapa sawit. Siskaku Intip adalah singkatan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi berbasis kemitraan usaha Inti Plasma. Ya, berikutnya ini ada Simontok yang merupakan sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok. Meski berkonotasi negatif, program ini memiliki tujuan untuk membantu kerja pemerintah daerah Kota Solo. Serta setelah viral, maksud kami, Pemkot Solo berjanji akan mengevaluasi penggunaan singkatan ini. Nah, yang ini juga nggak kalah kontroversial ya pemirsa, ada Sisemok, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Saat ini informasi terkait aplikasi Sisemok ini sudah tidak bisa diakses di laman website pemerintahan Kabupaten Pemalang. Dan sebelumnya aplikasi Sisemok ini hadir untuk memberi pelayanan pengajuan
terkait organisasi masyarakat, partai politik, serta yayasan di wilayah Kabupaten Pemalang. Nah, yang ini ada Si Cantik, yang adalah singkatan dari aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Dari informasi yang tercantum di website aplikasi ini, Si Cantik merupakan sistem cloud untuk melayani perizinan non berusaha dan non perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Berbeda dengan Si Cantik nih, ada juga Si Ganteng katanya nih ya. Sistem informasi ketenaga listrikan Jawa Tengah yang menyediakan sistem layanan pengurusan izin di lingkungan ESDM Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan program peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak kalah membuat geleng-geleng kepala, yang ini ada Si Pedo, dalam bahasa Sunda berarti lezat atau enak ini ya. Si Pedo adalah akronim dari Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Data Online. Menurut Pemkab Sumedang, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja di Disnakertrans Sumedang, di mana namun karena berkonotasi dalam tanda kutip enak, maka aplikasi Si Pedo pun akhirnya turut menuai sorotan di tengah masyarakat. Selanjutnya pemirsa, ini ada lagi masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja atau Raja Rentan atau disingkat menjadi Mas Dedi, memang jantan. Nah, program yang seolah memberi arti jantan atau gagah pada pria bernama Dedi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pencari kerja, sehingga katanya ini nantinya bisa menanggulangi dan juga menurunkan angka kemiskinan. Ini yang terakhir pemirsa, ini yang bikin geleng-geleng kepala juga nih Bayu. Jebol ya Mas, program dari Kota Bengkulu ini juga menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nama yang nyeleneh. Menurut pihak Puskesmas, program ini sudah ada sejak tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Anggut Atas. Dan menurut pihak Puskesmas tidak ada makna negatif pada singkatan ini, melainkan hanya sebuah nama program inovasi. Jebol ya Mas adalah singkatan dari jemput bola layani masyarakat. Bayu, ini banyak juga ya ternyata nama-nama yang wah bikin geleng-geleng kepala sekali. Dan pemirsa, berikut sejumlah nama yang terbilang lucu dan nyeleneh tadi ini cenderung seksisme dibuat untuk program instansi pemerintah. Ini contohnya tadi ada Si Montok. Betul. Ada juga Si Pepek, dan mendapat kritikan tajam dari sejumlah masyarakat, dan kita akan bahas bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ada Ibu Indra Fitriani, dan juga Ketua Komnas Perempuan ada Ibu Andi Yantriani. Ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ibu-ibu. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Saya izin mau ke Ibu Fitri terlebih dahulu. Ibu, sebenarnya siapa sih Bu yang memberi nama program tersebut, Bu? Jadi Si Pepek ini adalah satu aplikasi yang diciptakan karena kita punya RPJMD Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini maka strateginya dengan membuat kartu pepek. Nah, gitu, kartu pepek. Nah, pepek bahasa Cirebon nih ya. Bahasa Cirebon pepek itu adalah komplit. Semua ada. Nah, artinya pemerintah Kabupaten Cirebon ingin membuat satu kartu ya, di mana masyarakat bisa mengakses untuk layanan-layanan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Nah, saat ini kita sudah lari kepada namanya SPBE, di mana pemerintahan berbasis elektronik dan kita mengurangi namanya kertas, jadi paperless ya. Nah, itu inovasinya kita namakan Sistem Informasi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu disingkatnya Si Pepek. Kenapa Pepek? Yaitu maknanya bahwa Kabupaten Cirebon ini adalah satu kabupaten yang mempunyai bahasa daerah tersendiri. Ya,
ini satu kebanggaan kita pada bahasa daerah, bahwa Cirebon adalah bagian dari Indonesia yang mempunyai bahasa daerah yang punya arti pepek itu arti yang sangat baik, komplit gitu loh. Semuanya ada, bukan diartikan dengan bahasa daerah lain. Artinya bahwa kita gunakan aplikasi ini juga hanya untuk warga masyarakat Kabupaten Cirebon, tidak untuk warga masyarakat kabupaten kota lain di luar Kabupaten Cirebon yang mungkin mempunyai arti yang berbeda. Contoh soal gitu kan, yang namanya bujur, bahasa Batak Karo itu kan terima kasih. Sementara untuk orang Sunda bujur itu adalah bokong gitu kan. Nah itu kita nggak bisa intervensi. Ini harusnya artinya begini ya, nggak juga, karena punya arti yang masing-masing. Di Cirebon orang tidak pernah ribut dengan namanya si pepek. Ini aplikasi bukan baru saat ini, sudah dari 2019. Nggak pernah ribut karena mereka tahu artinya pepek itu apa gitu. Oke, baik Ibu Fitri, kita izin untuk beralih. Kita akan bertanya kepada Ketua Komnas Perempuan saat ini, ada Ibu Andi Yentriani yang hadir bersama kami. Bu Andi, bagaimana nih Bu, secara ini kan dari pihak Komnas Perempuan sendiri bagaimana menilai nama-nama program ini yang katanya cenderung mengarah ke arah seksisme dan lain sebagainya? Baik, pertama-tama tentunya kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengapresiasi upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan layanan bagi publik. Dan memang untuk peningkatan layanan ini dibutuhkan juga ya penamaan yang dekat dengan masyarakat sehingga gampang diingat dan kemudian juga ingin diakses. Nah, kalau kita lihat dari liputan awal, ini ada beberapa model dan memang membutuhkan pemikiran yang juga sangat hati-hati dan kritis ya dalam melihatnya. Saya sangat senang dengan penjelasan dari Ibu Fitri tadi barusan. Kita bisa pahami bahwa bahasa daerah Indonesia sungguh beragam dan Komnas Perempuan juga saat ini sedang mengupayakan bagaimana kita bisa mengenal bahasa-bahasa ibu ya, bahasa-bahasa lokal kita dengan lebih baik. Di Indonesia kita juga mengenal apa yang disebut dengan homofon, yaitu satu kata yang ditulis dengan cara berbeda tapi bisa didengarkan atau bunyinya itu sama. Misalnya kata sanksi. Ini orang sering sekali ya salah menulis, tapi ada sanksi yang pakai huruf K yang artinya hukuman ataupun sanksi yang artinya meragukan. Nah, tentunya kita perlu memahami dulu akar kata yang digunakan dari sebuah singkatan ataupun sebuah nama yang ditampilkan. Tapi di luar kata si pepek tadi, kita juga lihat nih ada kata-kata yang memang punya kecenderungan justru melakukan peminggiran, pemojokan, dan bahkan meletakkan perempuan sebagai objek seksual. Misalnya tadi yang sangat jelas ya, siskaku intip gitu. Nah, kalau di Komnas Perempuan kami terus mengingatkan, apalagi kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, mengintip adalah sebuah peristiwa tindakan pidana, termasuk dianggap sebagai pelecehan seksual non-fisik. Bahkan kalau kita baca di dalam Undang-Undang TPKS, melakukan pengintipan dengan cara menguntit melalui elektronik, itu pun merupakan sebuah kekerasan seksual berbasis elektronik. Ada juga memang kata-kata yang konotasinya sangat seksual dan seringkali direkatkan pada perempuan, misalnya si semok gitu ya. Ini kan agak beda nih dengan kata gemoy atau kata montok gitu. Kalau montok mungkin anak kecil masih ada gitu. Tapi semok seringkali direkatkan pada perempuan. Nah, untuk pemerintah-pemerintah daerah yang menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi yang cenderung memojokkan satu kelompok tertentu, atau juga menggunakan istilah-istilah yang mengedepankan ya. Kalau tadi ada Mas Dedi ya, Mas Dedi yang ganteng atau apa itu tadi. Nah, itu juga mungkin perlu ditimbang ulang agar dia juga tetap kena sesuai dengan keinginan atau tujuan dari penamaan tersebut, tetapi juga tidak menimbulkan persepsi yang beragam di dalam masyarakat. Ya, Bu Andi, tadi kan juga dalih yang disampaikan oleh Bu Fitri adalah karena itu adalah bahasa Cirebon sendiri gitu. Dan saya yakin sekali kalau misalkan kita bisa menghadirkan semua narasumber hari ini juga mungkin mereka punya alasan yang beragam gitu. Dan jadi siapa yang seharusnya ini harus agar mispersepsi ini tidak terjadi lagi?
Sebetulnya apakah pemerintahnya harusnya melakukan aksi preventif atau masyarakatnya harus diedukasi? Jadi seperti apa Bu Andi? Saya pikir itu dua arah ya Mas ya. Tadi kita melihat bahwa ada kata-kata yang memang berangkat dari bahasa daerah dan dapat dijelaskan seperti kata yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Bahkan kemarin juga ada ribut-ribut dengan kata boti. Boti pada satu titik bisa juga dianggap berkonotasi seksual, merupakan resapan dari bahasa asing. Tetapi kita juga punya suku boti di Indonesia yang perlu diperkenalkan gitu, bahwa suku ini juga ada di Nusa Tenggara Timur misalnya, dan harusnya tidak bermakna konotasi negatif. Hanya saja kita juga mengenali ada kata-kata misalnya Jessica imut pisan gitu kan, nggak ada. Kita sudah jelas Jessica nama orang, imut jelas gitu, pisan mungkin pakai bahasa daerahnya. Tapi untuk apa memberikan nama Jessica atau Siska ku intip atau Mas Dedi yang ganteng gitu. Penamaan-penamaan seperti ini atau si Semok misalnya. Jadi ini ada beberapa persoalan yang berbeda. Ada bagian di mana dia perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga bisa menambah khasanah pemahaman kita. Tetapi bisa jadi ada kata-kata yang memang tidak perlu hadir di dalam publik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam atau justru melakukan objektifikasi kepada tubuh manusia ataupun nama-nama tertentu. Baik Ibu Andi, ini terima kasih atas jawabannya. Kita beralih lagi ke Bu Fitri ya. Nah Bu, ini tadi kan sudah dikatakan bahwa mungkin memang niatnya itu tidak untuk menjelekan atau mungkin negatif ya, gitu betul. Tapi ini kan masyarakat atau publik lah istilahnya itu melihatnya dengan kacamata yang berbeda atau melihatnya itu secara negatif. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Andi dari Komnas Perempuan, mungkin sebaiknya tidak harus menggunakan nama-nama yang seperti itu. Nah menurut Ibu Fitri ini bagaimana dengan aplikasi yang sudah berjalan dan katanya ini sudah cukup lama, apakah kedepannya akan mengganti nama atau tindakan apa yang akan dilakukan? Yang jelas ya, kita aplikasi ini untuk warga Kabupaten Cirebon. Sampai dengan saat ini nggak ada warga Kabupaten Cirebon yang ribut dengan aplikasi si Pepek ini, karena semua warga Kabupaten Cirebon ngerti dan tahu gitu artinya apa gitu kan. Nah, kalaupun untuk kedepannya seperti apa, kita dinas sosial nggak bisa ngomong sendiri, karena di RPJMD-nya saja udah ada tertulis gitu kan, kartu Pepek gitu loh. Masa kita harus rubah RPJMD gitu loh. Nah tapi ya seperti apa kita harus nanti ada rapat pimpinan tersendiri yang menentukan adalah kita diskusi bersama seperti apa. Apakah kita harus ganti RPJMD gara-gara orang di luar Kabupaten Cirebon mempunyai persepsi yang berbeda gitu. Itu seperti itu. Dan saya mau kembali lagi ke Bu Andi kalau begitu. Bu Andi kan juga sekarang ini kita di era digital gitu ya. Yang mana tadi kalau kata Bu Fitri mungkin orang Cirebon tidak ada yang protes gitu. Tapi ketika ini sudah masuk ke ranah digital gitu, siapa saja mungkin sampai luar negeri pun mungkin bisa berkomentar ya. Gitu ya. Lalu sebenarnya seperti apa seharusnya nih instansi pemerintah nih ke depannya untuk menghindari hal-hal demikian ini Bu Andi? Kalau yang pertama tadi saya mengingatkan ya Mas, dari 6 penamaan ini ada yang sebetulnya dia memiliki ruang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai khasanah kebinekaan yang ada di Indonesia, meskipun mungkin bunyinya itu sama. Jadi kita mengenal kalau di dalam tata bahasa Indonesia itu kan ada homofon ya, jadi itu juga bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan kebinekaan yang ada di Indonesia itu. Tetapi memang ada penamaan-penamaan yang membutuhkan menurut saya pemikiran lebih lanjut sehingga dia lebih hati-hati, tidak menimbulkan kontroversi yang juga tidak perlu. Tapi yang lebih penting lagi adalah tidak melakukan objektifikasi seksual terhadap pihak-pihak tertentu. Penamaan-penamaan yang justru cenderung mengarah pada seksualitas meskipun dimaksudkan untuk mempermudah publik mengingatnya, hemat kami perlu diubah. Saya sedikit mau bertanya lagi ke Bu Andi sedikit saja. Tadi kan ada beberapa aplikasi yang namanya itu mungkin sedikit agak jelas ya, seperti tadi Siska ku intip, kemudian Mas Dedi jantan sekali dan lain-lain. Itu tadi aneh sekali ya. Menurut Bu Andi sendiri, menurut analisa dari Bu Andi sendiri, mengapa nama-nama ini bisa akhirnya mereka putuskan untuk menjadi digunakan gitu, Bu Andi? Wah, ini butuh pencenayangan ya Mas, lebih baiknya ditanyakan langsung kepada pembuatnya. Tapi seringkali menurut saya keinginan untuk membuat nama yang menarik, yang langsung diingat itu
menyebabkan beberapa pihak tidak melakukan yang dinamakan uji cermat tuntas, yaitu sebuah prinsip untuk memastikan kebijakan-kebijakan itu tidak kemudian menimbulkan kesulitan-kesulitan baru atau justru bertentangan dengan manfaat yang hendak dicapai. Karenanya dalam hal ilmu komunikasi sekalipun, kami tentunya akan mendorong agar pemerintah daerah mengambil nama-nama yang tetap akronim yang gampang diingat, tetapi juga tidak melakukan objektifikasi seksual, apalagi seolah-olah melakukan netralisasi terhadap sebuah peristiwa yang merupakan tindak pidana. Misalnya pengintipan, itu tadi yang saya maksudkan. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bu Fitri kalau begitu. Ini Bu Fitri, setelah viralnya ini aplikasi Si Pepek ini udah mulai dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Cirebon. Ini dinas sosial ini dapat kritik nggak sih Bu dari publik, dan mungkin bagaimana cara menanggulanginya itu? Yang jelas kalau publik di Kabupaten Cirebon nggak mengkritik nggak apa, karena tahu artinya ya. Nah, mungkin di media sosial gitu Bu. Ya, kalau masyarakat pengguna Kabupaten Cirebon nggak ada yang protes, nggak ada yang ribut. Hanya yang ribut itu di luar Kabupaten Cirebon yang di bahasa daerahnya mempunyai arti yang berbeda gitu kan. Nah itulah salah satu kebinekaan kita, berbeda-beda kita tapi tetap satu gitu. Atau mungkin dari Bu Fitri sendiri mau memanfaatkan, mengedukasi apa sebenarnya Si Pepek ini dan apa arti bahasa pepek tadi tersebut itu. Palinga katanya Bayu ya, bener ya Bu? Nah ini justru saya lebih jadi apa ya, lebih mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, bahwa Kabupaten Cirebon sudah hadir untuk masyarakat sejak 2019 dan mereka bangga dengan aplikasi ini gitu kan. Karena aplikasi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat dari desa saja. Pelayanan di dinas sosial ini saat ini masyarakat nggak perlu datang berbondong-bondong datang ke dinas sosial, ke dinas kesehatan untuk ngurus BPJS apa, cukup datang ke desa dengan menggunakan aplikasi ini, mereka sudah terlayani. Dan banyak hal yang bisa diambil dari aplikasi ini, di mana masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi, datang ke dinas sosial, datang ke BPJS, datang ke dinas kependudukan, datang ke dinas kesehatan, cukup dari desa saja. Jadi mereka sangat berterima kasih dan sangat bangga punya aplikasi Si Pepek ini. Wah, ternyata ini menjadi blessing in disguise. Dan betul-betul komplit. Dan ke depan kita sudah merancang untuk aplikasi ini bukan hanya untuk BPJS, bukan hanya untuk KIP, tapi juga untuk layanan-layanan dinas sosial yang lainnya seperti kedisabilitasan, keterlantaran, untuk kebencanaan, semua akan ada di sini. Lagi-lagi betul-betul pepek, artinya komplit. Ya, ternyata menjadi blessing in disguise hari ini bisa menjelaskan ternyata bahwa memang dari dinas sosial Kabupaten Cirebon ini menjadi apa ya, hadir di tengah masyarakat gitu ya, menjadi edukasi buat masyarakat. Dan mungkin maksudnya itu tidak seperti itu ya Bayu, tapi ya inilah satu lagi ada dua sisi di setiap hal. Betul. Ya Bayu ya. Tapi kita harapkan bahwa nantinya mungkin bisa lebih bijak dalam memberikan nama untuk aplikasi-aplikasi yang lain tadi, seperti yang tadi Mbak Andi bilang juga, ada beberapa aplikasi yang memang terkesan masih itu sangat jelas terkesan seksisme seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Ada Kadinsos Kabupaten Cirebon, ada Ibu Fitri tadi yang sudah bergabung bersama kita, dan juga ada Ibu Andi yang merupakan Ketua Komnas Perempuan. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah bergabung bersama kita di iNews Today. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku sebenarnya. Ya, mereka meminta Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri ini membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana, meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya.
Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta, kan? Sama kita nanti pertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Nah, sebelumnya nih pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri. Ya, kedatangan mereka ini untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama keluarga terpidana mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI Deddy Mulyadi untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Aep dan Dede diduga memberikan keterangan tidak benar yang menyebabkan 8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh Aep dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan. Ya. Tim kuasa hukum juga membawa bukti fisik dan digital terkait dugaan kesaksian palsu. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Selain itu, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan lebih dari 10 saksi. Namun nama saksi-saksi tersebut masih dirahasiakan. Tim Liputan iNews melaporkan.